Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin Istighosah ya Mista Al-Ihsan dari Campus Kediri Jawa Timur. Ya Mista Al-Ihsan panutan kami, semoga diberkahi. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Kiai Haji Abdul Malik Ihsan Sohibul Ijazah ya Mista Ibarokati masyayikhina, semoga berkah semua. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Ya Mista Al-Ihsan taziro kami untuk mengingat nikmat ilahi, bersyukur kepada ilahi Rabbi, disyafaati kanjeng Nabi. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, Bapak Ibu hadirin sekalian, segenap jamaah istighosah yang Mista Al-Ihsan yang berbahagia dan yang semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, pertama dan utama mari kita hentinya kita selalu senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan, sehingga kita semua dapat hadir di majelis zikir yang mulia, zikir istighosah yang Mista Al-Ihsan pada malam hari ini. Sebagai ungkapan rasa nikmat yang telah diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada kita semua, mari sama-sama kita ungkapkan dengan kalimat takbir, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahusuh Musanif hadal kitab Wasiatul Mustafa Masyayikina Syekh Mustafa Sayyid Mustafa Syekh Muhammad Jamaluddin Nahusuh Musakan Syekh Abdul Malik Ihsan Syekh Wijazah Syekh Ihsan wa ala alihi wa zuriyatihi wa muridihi wa muhibbihi wa zuriyatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa walidayya wal muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa rahmanirrahim. Kalau baca Al-Fatihah buntutnya ditambah itu tadi. Rabbi firli wa walidayya wal muslimina amin. Apalkan itu? Apalkan. Kita rangkum Fatihah walak dolin amin. Rabbi firli wa walidayya wal muslimina amin. Ada yang Rabbi firli wali walidaina wal muslimina amin. Samubai wa walidayya maknanya kedua orang tuaku. Wali walidaina ya samubai maknanya kedua orang tuaku. Macam itu kalau baca Fatihah. Jadi berdoa sekaligus merangkap kita minta ampunan, orang tua kita minta ampunan, dan seluruh orang muslim, wali-wali daya
wal muslimina amin. Jadi seluruh orang muslim dengan tanpa kita sadari, tidak kita sadari, kita doakan, mintakan ampunannya. Jadi pada dasarnya tidak ada permusuhan antara satu dengan yang satu yang lain. Karena mengapa itu? Pasti kita mendoakan satu sama lain. Ya mulanya elek-elek aja bahasa Arab harus mandan mulai belajar lah. Artinya Rabbil firli wa waligaya wal muslimina amin. Ya Ali, he Ali, asfir, bareng kiye. Asfir bisubhi wa sholli maghrib ba'da ghiyab syamsi. Ya Ali, wahai Ali, asfir bisubhi, salat sira salat subuh ketika mulai ramyang padang. Oh, tahu dalam salat subuhnya kon sing sudah mulai agak padang. Pas nih cocok kan. Ya Pak RT, kira-kira cocok Pak RT. Mandan siang-siang dikit, adzan jam 4:15. Ya sholatnya 5:30 lah. Kan ramyang si akhir disubahi. Suruh agak ramyang berarti sudah agak ada cahaya. Sholat subuh pun mandan apa-apa. Jadi ada dalilnya sholat subuh mandan kawan. Jadi itu ya di kongkong sahabat hari ini jauhnya Kanjeng Nabi. Ini bu, si mau tahu ngaji ke sana-sana, ngerti ini pasti kalau sholat subuh itu mesti mandan awan. Ngertinya begitu tong agar sembahyang. Lalu kalau begitu tong agar kudu sembahyang dan awan setitik ramyang samar-samar sudah ada cahaya. Washolil maghrib dan sholatlah sholat maghrib ba'da ghiyabis syamsi. Ketika sholat maghrib itu setelah terbenamnya matahari. Iya, belum terbenam ya orang maghrib masalahnya ya. Setelah matahari terbenam maka masuklah yang namanya maghrib. Sampai akhir waktu maghrib itu hilanglah asfar, kuning-kuning ya, kuning-kuning di langit hilang. Itu walaupun peteng, suasananya peteng, asal masih katon kuning-kuning di luar di pojok sana, itu masih bisa nggo sholat maghrib walaupun sudah jam 7. Mulanya sembahyang maghribnya mantan tak undur, karena memastikan benar-benar matahari sudah tenggelam. Mbok muncul maning. Takut kalau mataharinya balik lagi seperti itu. Oh iya, karena sholat maghrib mandan dilamokan karo ngenteni kawan asline kan. Karena rumahnya ada yang di perumahan sana kepengen sholat jamaah. Jadi maghribnya ya mandan lambat-lambat biar bocah-bocah seneng lamo boleh puji-pujian karo. Budak-budak ini kecil-kecil pada senang puji-pujian kan, biarlah mandan lambat dikit maghrib tidak apa-apa. Tempat lain sudah assalamualaikum, kita baru sholibat bermaghribi Allah. Tapi itu dawuh Kanjeng Nabi karena menunggu kawan-kawan kita sing masih dalam perjalanan. Dinten-ten tidak datang-datang, rupanya orang angkat memang. Kecek. Namanya terkecek kita. Ngenteni lampu-lampu. Biar budak-budak kecil pada latihan sholawatan pada itu. Semangat budak kecil ini rombongan dia. Terbenamnya itu sekira durasi waktu orang ngepuh susu meres susu kambing. Meres kambing, sate kambing. Udah sate tok sing meres susu juga. Susu kambing itu sih ada sasumbing susu kambing. Mahal itu. Saya sampai sudah pernah ngepuh susu kambing. Belum pernah kan? Aku sudah pernah jajal, penasaran. Kambing itu sugeng lagi baru mana? Tak pelorot metu susu. Langsung tak minum, ya kan persis susu encer cap beruang itu.
Orang Anda jajal sih, namun sudah pernah masalah. Iya, kalau ada kambing terus beranak, itu kan susunya macam di pelorot ini nih, nadai gelas, cangkir, dapat seperempat cangkir, minum langsung, ya sama dengan susu beruang, berbeda persisnya. Durasi waktu, lamanya wong ngepuh susu kambing, baru laksanakan sholat maghribnya, itu maksudnya. Orang begitu TPRI nong gelem sini malah nong gelem malah akbar rampung langsung komat. Ya awalnya udah jadi begitu ini kasihan aja juga tengah jalan komat. Bulannya terundur-undur itu alasannya karena ada perintahnya seperti itu, menunggu kawan-kawan yang dalam yang rumahnya jauh nyong siapa dibujuk belas itu gawang muter ke sampai. Jadi sengaja carry supaya pada kebagian jamaah. Karena mengapa? Takbiratul ula, takbir yang pertama orang sholat berjamaah, khairum minad dunya wa ma fiha. Ketika kita bermakmum masih mendapatkan takbir imam yang pertama, ketika imam Allahu Akbar sampean ikut Allahu Akbar, itu pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia ini seisi. Jadi untuk menggapai dunia dan seisinya ini melebihi dari gemerlapnya dunia, cukup panjenengan dapatkan takbiratul ihram imam yang pertama. Wis sugih pol. Ya, sudah menjadi orang yang kaya raya akan pahala. Seperti itu takbiratul imam yang pertama. Fa inna dzalika min khisalil anbiya alaihi musallatu wassalam. Karena hal yang demikian ini itulah tindak laku ahwal para nabi sholatu wassalam. Jadi para nabi itu begitu. Nabi Muhammad jadi begitu, sholatnya begitu. Subuh mandan awan, maghrib mandan malam. Nah itu maksudnya. Subuh agak siang sedikit, maghrib agak malam. Alaika bis sholatil jamaah, wahai Ali, selalulah engkau jangan pernah telat dengan sholat berjamaah. Nah ini kasusnya nih kene. Kasusnya nih kene dia sholat berjamaah itu ya orang desa sih. Kadang masih adzan masih di tempat TKP masing-masing tempat pekerjaannya. Nabi Muhammad perintah kepada sahabat Ali untuk selalu jangan meninggalkan yang namanya sholat jamaah. Seperti itu. Karena fa'innaha sesungguhnya sholat jamaah itu indallahi di sisi Allah kamasyika, seperti engkau berjalan ilal haji wal umrah. Pahalanya itu sama dengan engkau pergi haji dan umrah. Suruh sholat jamaah saja, surah sama kat mari Mekah pahalanya sama dengan kayak wong berangkat haji. Dan kaum perempuan sholat berjamaah ke musola atau ke masjid. Tapi kalau di rumah dengan lakinya, iya bagus. Bukan berat, tidak wajib artinya bukan tidak boleh. Kalau pengen sholat jamaah ke sini ya boleh, bagus tambah. Jamaah, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu sama kayak hukum ngerawat wong mati. Jadi di antara kita kabeh semua ini, ketika ada orang mati, yang lain tidak galak ngurusi, cukup kang bikin dewean, maka gugurlah yang lainnya. Tapi apabila di lingkungan kita ada wong mati, tidak ada yang ngurusi sampai nggo jambalan anjing, buntangnya dibiarkan, tidak diurusi layaknya agama Islam kita sini, siapapun dia, maka seluruh manusia yang ada di lingkungan ini berdosa. Sama dengan sholat berjamaah. Lingkungan kita ini kalau tidak kate
Wong sholat berjamaah siapapun dia termasuk nyong, kang bikin, Pak RT dan sebagainya berdosa besar. Mulane dadi kiai itu abot sanggan. Ya dah. Harus menggugurkan sholat jamaah. Oke lah maghrib ramen, isya ramen, subuh kurang. Nah, duhur sama asar. Duhur sama asar jejel. Kalau setini lagi tidak datang matahari sama bulan, karena aku sembahyang derekan dosa kabeh. Karena tidak ada yang jamaah di lingkungan kita yang menggugurkan kewajiban. Biyen tatkala Mbak Nurholis masih urip, ya aku ngerti. Beliau walaupun sholat tidak berjamaah orang imami ke musola, kalau di rumah mesti jamaah sama membawa don. Nah, karena tadi sholat jamaah, dosa kabeh yang ada di lingkungan ini. Nah, kemudian kalau kang bikin sholat jamaah di rumah, terselamatkan gitu kabeh, tidak jadi berdosa karena sudah digugurkan kewajibannya oleh kang bikin sholat berjamaah di rumah. Atau pakai RT sholat jamaah di rumah, atau yang lain-lain ketika sholat jamaah di rumah, itu berjasa besar untuk lingkungan karena sudah menyelamatkan lingkungan daripada murkane Gusti Allah. Itu bahaya kok sholat jamaah ini, orang main-main. Iya, orang main-main. Apa maning masjid, ya dah, apa maning sanding masjid, bulannya nyanggang kata masjid itu abot, pakai ngerti? Nyanggang kata masjid itu abot, berat, karena la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Wong yang umai jejer masjid, kalau sholatnya tidak di masjid, itu dianggap kayak belum sholat. Ya, tapi sholat, tapi dianggap kayak belum sholat. Kok bisa? Contohnya macam ini. Kita nggak resuk sarapan lontong, lah umpamanya minggu pasar tuku dengan warning sarapan lontong. Tapi wong belum makan nasi, belum dihukumi makan itu, baru sarapan. Padahal sama-sama makan, dimakan lontong di masjid boleh. Dan kalau masuk ke sini sholat tahiyatul masjid di sini boleh, sah. Karena masjid itu mengarah dekati musola, dekati langgar, adanya masjid. Kanjeng Nabi tidak ngomong ada langgar, ada musola, tidak. Adanya masjid. Nah, di sini ada musola, ada langgar. Ini kan gawean para wali songo biyen, Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi gawe langgar, gawe masjid, gawe langgar, gawe musola, surau dan sebagainya. Nah, situ kan tahiyatul masjid, niatnya ini punya keyakinan masjid, ya boleh. Bagi tetangga sini yang ini meyakini masjid, ya sholatnya untuk ke sini. Jangan sholat di rumah, pada ada orang makan. Ya, itu Pak, asal-asalnya itu begitu. Sholat berjamaah. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, Nabi Muhammad bercerita, datang dua orang malaikat Jibril dan Mikail datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, ya Muhammad, tarikus sholati min ummatika la yajidu rihal jannah walau kana amaluhu bi amali ahlil ardh. Waduh, membaca hadis ini dengar-dengar. Nabi Muhammad diceritain oleh malaikat Jibril dan Mikail, ya Muhammad, wahai Muhammad, tarikul jamaati min ummatika, orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah dari umatmu, la yajidu rihal jannah, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Apa orang dengar jejel? Jangan kemampangnya itu sholat jamaah. Umat Muhammad yang meninggalkan sholat jamaah la yajidu rihal jannah, tidak akan mendapatkan mambu surga. Apa maning masuk surga?
mambu baida. Sedangkan untuk perjalanan mambu itu membutuhkan waktu perjalanan 500 tahun lamanya. Baru terciumlah aroma surga. 500 tahun lagi perjalanan baru tekan eperan. Jadi guyonane wong itu. Awas. Ono dipikirlah. Kalimatnya tarikul jamaah min ummatika. Itu orang yang tarikul jamaah ki malamun fi Taurati wal Injil wal Zabur wal Furqan. Wong yang meninggalkan salat berjamaah itu dilaknati dalam kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Al-Qur'an. Injil melaknati wong yang meninggalkan salat jamaah. Makanya selalu digantungkan akhir subuh jamaah, besok jamaah, besok jamaah. Walaupun orang lakon yang penting digantung dulu niatnya supaya tidak terputus niat baiknya selalu pengen berjamaah. Karena kita ini jarang jamaah, tapi bukan berarti meninggalkan sholat bukan orang jamaah, cuma ketinggalan. Mulanya adanya lambat-lambat, hingga puji-pujian, mandan suwe agak lama supaya orang ketinggalan jamaah. Sudah ditunggu lama orang makan, berarti baru masuk tarikul jamaah. Wong yang meninggalkan jamaah. Artinya tidak harus di sini, di rumah, di mana saja bisa. Macam itu maksudnya. Lalu menghadapi hal demikian ini, maka dari itu pakai ilmu Abu Nawas bareng. Ila sulir firdausi ala wala jamaah itu 1000 akal kepengen menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi Abu Nawas ilahi ya Allah lastu lil firdausi ahla. Ya Tuhan, aku ini bukanlah penduduk surga Firdaus. Ini artinya album ini ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini bukanlah ahli penduduk surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Wala aqwa, tapi aku tidak kuat Gusti Allah ngala naril jahimi kalau aku ditaruh neraka jahim. Bukan ahli swarga, taruh neraka tidak kuat. Gusti Allah mumet. Gusti Allah bingung lah. Anu ngadani wong ahli sunnah wal jamaah. Ahli swarga ngaku bukan ahlinya, ditaruh neraka datuan. Ini ilmu Abu Nawas. Berdoanya begitu kita. Orang melok kayu para nabi, apa para nabi, melok para kiai siwis lah. Kayu apa? Tidak pacak. Jadi ini sakirnya ilahi rasulil firdausi Allah wala aqwa ala naril jahim. Terusannya, fahabli taubatan waghfir dzunubi, fahabli maka berilah kepadaku taubatan ya Allah. Berilah aku ini tobat kepadamu, waghfir dzunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Karena aku tidak kuat di neraka jahim ya Allah, ampunilah dosaku ini. Fa innaka ghafiru dzambil azimi. Becaknya ngalem Gusti Allah. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau ya Allah ghafiru dzambil azimi. Ghafiru dzambi adalah sang maha pengampun dosa al-azimi yang sangat besar. Ini Gusti Allah di alam. Jadi kalau kepengen rasa apa-apa di malam dengan yang dirasani. Datang duit sama bapak-bapak dia datang, oh lainnya lagi cair ini lancar.
Dialog tambah ganteng bae mainnya. Jelapan. Apa dia adalah kata coy ya. Jadi ngalem dulu. Kapan nggak dialog ini waktu salah tingkah. Ya terpaksa menunjuk itulah. Tidak ada juga dia joker. Karena sudah dialog. Teman, kalau sudah dialog itu pokoknya luar biasa sekali. Jadi Gusti Allah juga perlu dialog supaya mengampuni dosa kita. Jamaahnya selalu ketinggalan. Selanjutnya bertaubatan ya dzal jalali wa umrina isun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah bima ampunan padaku ya dzal jalali wahai zat yang maha agung. Wa umrina kisun dan umurku ya Allah selalu berkurang fi kulli yaumin setiap hari. Siapa sing aku umure tambah kurang. Umur kita makin hari ini makin kurang. Jadi kalau ulang tahun itu memperingati pengurangan umur bukan penambahan umur. Itu memperingati pengurangan umur. Umur kita berkurang setiap hari. Wa dzambi zaidun, sedangkan dosa kita tiap hari tambah. Tiap hari dosa kita nambah. Melangkah ke sana merasani, melangkah ke sana merasani, melangkah ke sana hasud, melangkah ke sini dengki, melangkah ke sana pamer, melangkah ke sini takabur, melangkah ke sana sombong. Jadi dosanya nambah tiap hari, umurnya kurang tiap hari. Kaifah timali, maka macam mana aku bisa menanggung ini ya Allah. Fahabli taubatan wafir dunubi. Makanya ya Allah ampunilah dosa-dosaku ini. Nah ini wong Nahdlatul Ulama, orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang kelangan nakal kalau ketika banyak dosa. Ketika banyak dosa nembang dia ilahilas tulil. Ini di ujian kemarin. Ilahilas tulil firdausi ahla. Zaman dia lagi almarhum Basalam Sepuluh apa itu bagaikan orang yang berangkat haji dan umroh. Wa ma yakhlusu ala sholatil jama'ati illa rajulun mu'minun. Tidaklah seorang itu senang selalu berangkat sholat berjamaah kecuali dia adalah seorang yang mukmin. Pas mukminin. Qad ahabbahu Allahu. Sungguh Allah mencintainya. Jadi wong yang senang pada sholat jamaah itu dicintai oleh Allah Taala. Wa may yazhadu fiha, dan wong-wong yang tidak senang berangkat sholat jamaah itu illa munafikun, tidaklah lain kecuali itu orang munafik. Wong munafik itu wong yang orang senang sholat berjamaah. Jangan ngomong sama wong sama ribut. Ini karena internet jamaah dewek ilmu. Kalau ngomongnya di panggung luas, sana dia mau ngamuk kok. Kalau ngomongnya di pengajian terbuka ya ngamuk. Oh berarti aku mau munafik karena jamaah? Ya iya macam itu nyata aneh. Ini artinya kita nambah ilmu loh. Kalau ngaji nambah ilmu. Nanti ketika ada Allah Akbar, la ilaha illallah, Rasulullah, itu harus baca-baca sing omah. Itu orang makan padahal kondisi sehat, walafiat, ya wis ngaku. Berarti aku ini munafik ya. Macam itu supaya dirinya ilahilas tulil. Tadi kan macam itu maksudnya. Kecuali memang lagi darurat. Macam itu. Qad abghadahu lahu, yang mana wong munafik ini adalah wong yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata bis Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, inna Allah ghafurur rahim. Hasbi rabbi ya Allah
walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawiyyu ya Aziz ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawiyyu ya Aziz ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun, masyaallah qadiran abadan abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun, masyaallah qadiran abadan abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun, masyaallah qadiran abadan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bil Mustafa balil maqam sidana wa firlana maka ya wasi'al karomi ya Rabbi. Bil Mustafa balil maqam sidana wa firlana maka ya wasi'al karomi ya Rabbi. Bil Mustafa balil maqam sidana wa firlana maka ya wasi'al karomi ya Rabbi. Bil Mustafa balil maqam sidana wa firlana maka ya wasi'al karomi fayahin wa ya yuhin wa ya khairan barihin wa ya malana sabu min judi taman fayahin wa ya yuhin wa ya khairan barihin wa ya malana sabu min judi taman fayahin wa ya yuhin wa ya khairan barihin
sudah menajat kita pada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita berdoa dengan wasilah istighosah yang lisan. Semoga menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang lagi sakit diberikan kesembuhan, keluarga kita yang sudah sehat diberikan keistiqomahan, diberikan rezeki yang halal barokah, yang diberikan ibadah Allah. Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin Istighosah ya Mista Al-Ihsan dari Campus Kediri Jawa Timur. Ya Mista Al-Ihsan panutan kami, semoga diberkahi. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Kiai Haji Abdul Malik Ihsan, Sohibul Ijazah yang misdah, Ibarokati masyayikhina, semoga berkah semua.